Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Nisbo Komari dari kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan alasan munculnya Pancasila sebagai sistem etika mengenai dekadensi moral, korupsi yang merajalela, kurangnya kontribusi dalam pembangunan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam pengertian dekadensi moral. Apa sih dekadensi moral itu? Dekadensi moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial di mana kondisi moral mengalami perubahan yang jatuh, kemerosotan atau mengalami kemunduran sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Perubahan ini sifatnya sementara ataupun terus-menerus, baik disengaja ataupun tidak, dan sulit untuk dikembalikan atau diarahkan seperti keadaan semula. Contoh dekadensi moral yang terjadi saat ini. Dekadensi moral tidak bisa lepas dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima pengaruh perkembangan teknologi dan media massa, terutama media elektronik, TV, dan internet. Hal tersebut menjadi salah satu gerbang masuk pertemuan budaya lain maupun pembentukan budaya baru, sehingga menyebabkan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Misalnya, 1. Pergaulan bebas, 2. Pencabulan dan pemerkosaan, 3. Korupsi, 4. Tawuran, dan 5. Miras dan narkoba. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu korupsi yang merajalela. Apa sih pengertian korupsi? Istilah korup adalah kata sifat, dan korupsi adalah kata benda. Korup adalah buruk, rusak, atau busuk. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan, menggelapkan barang uang milik perusahaan negara tempat kerjanya. Korupsi adalah menyelewengkan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Apa sih penyebab korupsi? Mengapa orang memilih menjadi korup daripada jujur? Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum. 1. Teori triangle fraud, yang artinya adanya tekanan. Yang kedua, teori Ghosn, yang artinya keserakahan. Yang ketiga, teori CDMA, yang artinya faktor kekuasaan. Yang keempat, teori willingness and opportunity, yang artinya ada kesempatan. Yang kelima, teori cost-benefit model, yang artinya terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Apa sih dampak korupsi? Penyebab paling umum korupsi ialah menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain 1. Dampak ekonomi, 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, 3. Dampak birokrasi pemerintahan, 4. Dampak politik dan demokrasi, 5. Dampak terhadap penegakan hukum, 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan, 7. Dampak kerusakan lingkungan. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu kurangnya kontribusi dalam pembangunan. Dalam pembangunan nasional Indonesia,
Tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Faktor penghambat. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak selalu berjalan mulus, karena dalam pelaksanaannya banyak masalah yang menjadi penghambat. Selain sumber daya manusia, ada beberapa faktor penghambat pembangunan lainnya yang terangkum dalam buku Sosiologi Pembangunan yang ditulis oleh Adon Nasrullah Jamaluddin, yaitu 1. Gejolak SARA. Adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak SARA yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, produktivitas penduduk rendah. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, persaingan dan proteksi negara lain. Yang kelima, tingkat pendidikan. Kita lanjut ke poin seterusnya, yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM yang telah ada secara kodrati sejak lahir. Sayangnya, di Indonesia masih terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih pengertian pelanggaran HAM? Lalu jenis dan contohnya. Pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. 2. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Contoh kasus pelanggaran HAM. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. 2. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. 3. Pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997 sampai 1988. Sekarang kita lanjut ke poin terakhir, yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna, liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Penyebab kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat.
Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai manusia patutlah menjaga serta melestarikan alam yang kita punya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.